Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang sedang menyaksikan video ini. Masih terkait dengan tutorial AWS teman-teman sekalian, tetapi pada video kali ini kita akan membahas tentang AWS CloudTrail di sini. Sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini. Kalau untuk subscribe itu adalah opsional, tetapi kalau like, hukumnya adalah wajib. Oke, untuk AWS CloudTrail, kalau di video sebelumnya kita semua sudah membahas tentang apa itu VPG Flow Logs, VPG Flow Logs, di mana VPG Flow Logs itu fungsinya untuk memonitor aktivitas-aktivitas yang terjadi di VPG kita, ya. Sedangkan kalau AWS CloudTrail itu secara singkatnya adalah di sini kita ingin memonitor apa saja yang kita lakukan di AWS account kita di sini, ya. Untuk penjelasan lebih detailnya, silahkan kalian bisa masuk ke halaman aws.amazon.com/CloudTrail di sini. Ya, itu sekilas tentang AWS CloudTrail. Oke, di sini saya akan langsung masuk saja ke demonya ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, silahkan kalian login di AWS account kalian, kemudian kalian masuk ke EC2 dashboard kalian. Ya, dimana di sini posisi dari instance yang pertama kita atau dengan nama web server 1 ini sudah posisi running atau sudah berjalan di sini. Ya, setelah itu kita bisa pilih di sini services. Kemudian kita bisa cari di sini ya, di bagian Management and Governance di sini. Di sini ada CloudTrail di sini. Ya, ini kalian bisa klik. Oke, sabar ya teman-teman ya, ini terkait dengan koneksi sebenarnya. Oke, di sini jika ada keterangan seperti ini, bla 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 dan seterusnya, ini bisa diabaikan saja, di close ya. Kemudian di bagian panel sebelah kiri ini kalian akan menemukan di sini ada dashboard, event history, insight dan juga trail di sini. Ya, kalau kita klik trail di sini, ya kita belum mempunyai trail apapun di sini. Nah, kita bisa coba melihat di bagian event history. Nah, di bagian event history ini, nah di sini kita akan bisa melihat ya, aktivitas-aktivitas apa aja yang sudah pernah dilakukan di AWS account kita ya. Coba misalkan saya refresh ya di sini ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, contoh sederhananya ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada event name, kemudian ada event time, kapan dia terjadi. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ya, di tanggal 4 Oktober jam 23.26. Nah, itu ada konsol login yang artinya adalah saya di sini melakukan login. Ya. Kemudian saya juga pernah men-stop instance saya di sini, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melakukan filter, mau yang 30 menit terakhir, 1 jam terakhir, 3 jam terakhir, atau 12 jam terakhir dan seterusnya. Ya, kemudian kita bisa filter juga di sini. Mau yang mana di sini yang mau kita lihat di sini. Ya, seperti itu. Nah, kita pun juga bisa mendownload event kita. Misalkan kita memilih di sini yang konsol login, teman-teman. Kita klik. Kemudian kita bisa download di sini. Kita bisa mendownload dengan dua pilihan,
antara CSV ataupun JSON. Di sini kita coba dulu download yang CSV ya, teman-teman ya. Ini belum saya allow. Oke, kita save. Nah, kita bisa coba lihat hasilnya. Coba ya, kita open. Kita lihat bentuknya seperti apa di sini. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada bagiannya username, akses key-nya, event-nya dan seterusnya. Ini username adalah email saya. Kemudian ada, kita bisa lihat IP address-nya, AWS region-nya dan seterusnya, bla 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 bla. Ya, ini terkait tadi ya dengan konsol login. Jika ini bentuknya adalah CSV. Ya, kalau misalkan kita ingin melihat bentuknya dalam bentuk JSON, oke, kita coba lihat ya, kalau dalam bentuk JSON bentuknya seperti apa. Oke, kita buka pakai text editor kita. Saya memakai Notepad++ di sini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalau untuk JSON ya akan lebih susah untuk dibaca di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu tersimpan di event history. Kita juga bisa ya membuatkan itu CloudTrail-nya, dimana nanti untuk CloudTrail ini semua event history ini ya, itu akan disimpan atau di backup dalam S3 bucket kita. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya? Kita bisa milih trails di sini. Ya, karena kita belum punya apa-apa ya, kita bisa klik trails atau bisa tekan di sini atau di sini sama saja gitu ya. Kita klik trails. Nah, kemudian kita bisa memberikan nama di sini. Ya, misalkan namanya adalah backup events. Ya, kemudian kita di sini dihadapkan pilihan, kita mau membuat S3 bucket yang baru atau menggunakan S3 bucket yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau kita mau menggunakan S3 bucket yang sudah ada sebelumnya, misalkan contohnya kemarin kita kan sudah mempunyai satu buah S3 bucket ya, belajar S3 AWS. Nah, ini bisa kita pakai di sini jika kita menggunakan use existing S3 bucket. Ya, kemarin untuk di video sebelumnya untuk VPG Flow Logs kita menggunakan existing S3 bucket. Ya, kita di sini di contoh untuk CloudTrail ini kita coba untuk membuat S3 bucket yang baru. Berarti kita bisa pilih di sini. Ya. Nah, ini secara default ya, teman-teman, secara default CloudTrail kita akan membuatkan penamaan ya, penamaan dari S3 bucket kita. Ya, kita bisa mengubah di sini. Ya, misalkan kita mau memberikan nama adalah bucket backup events. Ya, misalkan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk encryption-nya dan seterusnya, pengaturan ini kita biarkan default saja, teman-teman. Gitu ya. Untuk CloudWatch kita tidak perlu menggunakan di sini. Kemudian kita bisa next. Oh, mohon maaf di sini. Nah, ini ada kesalahan penamaan ya, teman-teman ya, bahwa di sini bucket name can only lowercase letter. Oke, berarti kalau ini kita ganti aja di sini B-nya kecil ya. Mohon maaf, agak sedikit lupa ya kemarin waktu di S3 kita membuat S3 bucket kita. Kemudian AWS KMS alias, di sini kita bisa memberikan suatu aliasnya adalah
apa ya, paket backup, misalkan seperti itu ya. Nah, oke, setelah next dan seterusnya kita bisa memilih teman-teman gitu ya, event tipenya di sini apa ya, yang mau kita yang mau kita catat lognya ya, yang mau kita backup nanti lognya di S3 bucket kita di sini ya. Mau manajemen events, manajemen ya berarti seperti tadi ya, bagaimana kita melakukan login, stop instance, start instance dan seterusnya, ataupun data eventsnya ya, ataupun inside eventnya. Nah, di sini kalau inside event bisa mengidentifikasi unusual activity, error dan bla 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 dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih di sini ya untuk data event misalkan ya, kemudian untuk inside eventnya juga. Nah, kemudian untuk di manajemen event, nah kita bisa memilih mana yang mau kita aktifkan di sini aktivitasnya, read, write ataupun juga tanpa AWS KMS event di sini. Nah, kita biarkan seperti ini saja ya, teman-teman. Kemudian untuk data event ya, source-nya apa di sini ya, untuk datanya misalkan datanya kita simpan di mana, di S3 atau di Lambda ya. Selama ini di video yang kita pelajari saya menggunakan S3, maka di sini pilih S3. Kemudian aktivitasnya apa, read dan write. Oke, kita cek keduanya gitu ya. Kemudian untuk inside event ya, biarkan seperti ini, kita bisa next. Nah, kemudian ini review, hanya review saja, kemudian klik create trail di sini. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, ini akan terbentuk S3 bucket kita, ini bisa kita buka. Nah, ini adalah bucket kita yang baru di sini, teman-teman. Nah, di sini akan terbentuk 3 buah folder ya, dimana tadi kan kita kan mau mencatat gitu ya, mencatat log dari manajemen ya, manajemen events, data events dan juga inside event di sini ya, seperti itu. Nah, nanti hasil dari backup log kita gitu ya, itu akan tersimpan di folder-folder ini ya. Misalkan kita coba misalkan buka satu ya teman-teman ya, folder ya, ini contohnya ya. Nah, kemudian misalkan kita mau buka teman-teman dan kita open, misalkan kita lihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini dalam bentuk JSON, teman-teman. Kita bisa bentuk dalam bentuk JSON ataupun raw datanya, ataupun misalkan dengan header yang agar lebih gampang dibacanya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman sekilas tentang CloudTrail, AWS CloudTrail. Terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan berguna bagi kalian semuanya. Mohon maaf jika ada saya kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian di dalam video ini. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Oke, saya akhiri teman-teman.